Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk pertemuan ke-13 untuk pengantar teknologi informasi. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas untuk communicating digital content, wire and wireless network and devices ya. Jadi bagaimana di komunikasi digital itu seperti mungkin yang kita ketahui dan sudah kita gunakan, ada media yang ataupun komunikasi ataupun nanti aturan yang harus kita ketahui ya ketika kita membahas komunikasi digital. Nah, di sini kita membahas untuk wire ya. Wire itu artinya menggunakan kabel dan tanpa kabel ya untuk wireless di network atau di jaringan. Dan kita akan bahas juga nanti untuk beberapa komponen lain dan devices untuk wire dan wireless ini ya. Nah, di pembahasan untuk capaian pembelajaran ya. Di sini kita akan diskusikan untuk tujuan komponen yang diperlukan untuk keberhasilan komunikasi dan identifikasi berbagai perangkat pengirim dan penerima ya. Jadi ini kita harus ketahui terlebih dahulu ketika sebuah komunikasi itu terjadi terutama di jaringan atau di network ya. Nanti ada yang disebut pengirim ya atau send dan receive ya untuk istilahnya nanti. Nah, kemudian kita akan membedakan di antara LAN, MAN, WAN, dan PAN ya. Nanti kita bahas secara spesifik ini saja ya. Untuk local area network, kemudian metropolitan area network, kemudian wide area network ya. Kemudian kita akan bedakan antara client dan server dan jaringan peer-to-peer. Sampai saat ini juga masih digunakan dan diterapkan untuk dua konsep dari jaringan ini ya. Kemudian kita akan bahas untuk komunikasi dari perangkat lunak atau communication software ya. Setelah itu kita akan bahas beberapa standar dan protokol di jaringan komunikasi itu ya. Nah, yang pertama kita ketahui terlebih dahulu ya. Saat ini di sini bisa dilihat dari data statistik yang ada. Jadi sampai 15 November 2022 itu ya. Jadi populasi manusia di dunia itu sekitar 8 miliar. Sampai tahun 2023, tepatnya di awal tahun itu sudah mencapai 8,01 miliar ya. Jadi di sini kita singgung bagaimana dari populasi manusia itu sebanyak 5,44 miliar orang sudah menggunakan ponsel ya. Jadi seperti smartphone dan lain-lain ya dan sejenisnya itu di awal tahun 2023 sebanyak 5,44 miliar orang ya dari populasi 8 miliar tadi. Jadi sekitar 68% ya dari total populasi kita bisa ketahui di sini sudah menggunakan perangkat ponsel. Nah, ada penambahan 168 juta ya di selama 1 tahun terakhir artinya setelah setiap tahunnya ya. Jadi banyak ya sekitar 3 sampai berpersen ini pertambahannya di setiap tahun. Nah, yang menggunakan internet itu dari populasi 8 miliar itu sekitar 5,16 miliar ya, atau sekitar 64,4% ya. Kemudian yang menggunakan media sosial kita bisa lihat 4,76 miliar ya dari total populasi sekitar 801 miliar tadi jumlah penduduk yang ada di dunia atau sekitar 60% yang menggunakan media sosial. Nah, di sini kita bisa lihat ketergantungan dari penggunaan perangkat teknologi ini ya. Di sini kita akan bahas sedikit. Jadi platform apa yang termasuk inti dasar dari bagaimana pengguna ataupun dari populasi yang ada di dunia ini, terutama orang atau pengguna ya, menggunakan dari mobil phone ya atau ponsel, kemudian internet, kemudian tadi ada media sosial ya. Sini bisa kita lihat juga dari ini total ya penduduk dunia, kemudian yang menggunakan mobil phone ya, kemudian internet, kemudian sosial media. Ini yang terdaftar ya. Kita tidak tahu yang tidak terdaftar ada berapa lagi ya. Nah, jadi kita bisa
mungkin lebih explore ya bagaimana sebenarnya penggunaan internet ini ya. Mungkin yang paling sering kita gunakan seperti Google ya, ini yang paling sering kita gunakan misalnya YouTube ya, kemudian pesan instan gitu ya yang kita gunakan misalnya WhatsApp ya, apalagi ada Facebook, ada Wiki ya, ada game online ya, ada Netflix ya, ada lain-lain ya. Jadi kita bisa lihat dari pemakaian semua orang yang ada di dunia ini untuk menggunakan beberapa media seperti Google, YouTube, pesan instan, dan lain-lain tadi ya. Jadi ini semua terdapat di internet ya. Nah, dari beberapa penggunaan ini ya, sehingga manusia bisa, orang atau pengguna bisa akses ya, bisa menjangkau internet itu, tentu ada media komunikasi yang menjembataninya ya. Jadi di bahasan ini akan kita bahas sedikit secara umum nantinya untuk dari devices, media komunikasi, aturan yang ada di dalam internet itu ya. Aturan yang dimaksud adalah aturan perangkatnya terutama ya, bukan aturan ketika penggunaannya. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui pertama mengenai komunikasi digital ya. Jadi komunikasi digital ini proses di mana dua atau lebih komputer atau perangkat mentransfer data, instruksi, dan informasi. Jadi analoginya ini seperti manusia ya. Jadi ketika ada dua manusia saling berkomunikasi, ya saya gambarkan seperti ini saja ya. Jadi ketika ada dua orang yang berkomunikasi ya, jadi kita bisa analogikan dari komunikasi digital ini. Ada sumber nanti ya, ada destination. Nah, kemudian di sini ada medianya, apa medianya, misalnya telepon ya, kemudian misalnya tetap muka, artinya angin atau udara untuk medianya ya. Jadi di komputer pun sama analoginya seperti ini. Jadi bagaimana nanti ada sending devices ya, kemudian sending devices ini artinya sumber gitu ya. Kita sebut saja handphone gitu ya, yang akan mengirimkan ke tujuan seperti kita melakukan kiriman pesan di WA ya, pesan di WA dari mungkin kita ke teman kita ya. Nah, sebelum sampai ke tujuan ya, itu pasti ada media transmisi yang menghubungkan ya. Jadi media transmisi ini yang menghubungkan ini nanti di jaringan atau di network itu banyak yang bisa kita temukan ya, berupa contohnya kabel ya, menggunakan tadi wire ya, atau wireless ya, itu salah beberapa ya untuk media transmisi itu. Sama halnya juga bagaimana komputer berkomunikasi ya, ada message source ya, kemudian ada transmisi atau media transmisinya, kemudian ada tujuannya ya. Jadi komputer pun untuk saling berkirim pesan ya, itu menggunakan media nantinya, contohnya ini media kabel ya. Tapi ketika ada dua perangkat, mungkin perangkat handphone atau perangkat komputer seperti ini, itu tidak bisa berkomunikasi tanpa adanya nanti terutama media ya, media dan beberapa protokol nanti ya, ada disebut aturan atau protokol yang menjembatani bagaimana perangkat-perangkat yang ada saat ini, terutama untuk perangkat teknologi mungkin yang sering kita gunakan seperti handphone ataupun laptop ya, itu tidak akan bisa berkomunikasi kalau tidak ada media dan juga protokol yang membentuknya nantinya ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai network di sini ya. Jadi network ini adalah kumpulan komputer ya. Jadi kalau kumpulan komputer ini artinya komputer itu bukan berarti hanya komputer PC ya, tapi laptop, handphone itu termasuk computerized ya, atau perangkat-perangkat komputer ya.
Kemudian yang terhubung bersama melalui perangkat komunikasi ya. Ini ada kata kunci komunikasinya, bagaimana nanti ini yang menjembatani untuk komunikasi tersebut dan media transmisinya. Nanti media transmisi ini kita bahas juga ya. Jadi kita bisa ketahui dari beberapa komunikasi dan media transmisi ya yang akan digunakan nanti untuk pengguna, baik mungkin sebuah korporasi atau service provider atau pengguna ya, ada keuntungan yang bisa didapatkan ketika ini sudah terbentuk ya, kemudian kita sehingga dapat menggunakan jaringan atau network ya. Jadi dengan adanya penggunaan jaringan atau network itu, yang pertama itu bisa kita dapatkan ini facilitating communication ya, kemudian ada sharing hardware, kemudian sharing data and information ya, kemudian sharing software, transferring funds ya. Nah, kesemua ini tentu tanpa kita sadari itu sudah kita lakukan ya sebenarnya. Jadi contohnya facilitating communication ini di poin pertama ini kita bisa contohnya ya memudahkan komunikasi antara pengguna di jaringan, contohnya ya berkirim pesan, kemudian pertukaran informasi dan kolaborasi misalnya ya. Contohnya ya kita bisa melakukan pengiriman email ya, kemudian pengiriman pesan melalui WhatsApp dan pesan-pesan instan lainnya ya. Kemudian video conference ya, Vicon ya. Kemudian layanan kolaborasi online lain ya yang bisa kita lakukan. Contohnya kalau layanan kolaborasi itu ya seperti Google Docs ya. Ini salah satunya untuk layanan kolaborasi online ya dengan memanfaatkan jaringan ini tadi ya. Nah, kedua itu ada sharing hardware. Jadi untuk sharing hardware ini artinya berbagi perangkat keras. Jadi contohnya itu mungkin di sebuah office ya atau kantor ya, kita bisa melakukan sharing printer ya antar LAN yang sama ya ataupun dalam LAN yang mempunyai subnet IP ataupun IP address di dalam blok subnet yang sama misalnya seperti itu ya di dalam jaringan lokal area networknya. Nah, kemudian ada sharing data and information ini ya bagaimana nanti user pengguna atau kita gitu ya bisa memungkinkan akses bersama ke file atau data ya sehingga memudahkan untuk pengguna nantinya. Jadi bagaimana kita bisa mengakses email ya, mengakses email contohnya, mengakses data ya, mengakses file gitu ya, mungkin di sebuah server atau storage area networknya ya, sehingga kita tidak perlu ini ya menyimpan mungkin di local drive kita karena di korporasi itu atau di office itu biasanya ada file server yang terdistribusi sehingga pengguna karyawan di perusahaan tersebut bisa mengakses misalnya email, data, file dan lain-lain ya. Kemudian ada sharing software ya. Kalau sharing software ini atau perangkat lunak ya. Jadi memudahkan pengguna kita ya menggunakan perangkat lunak yang sama tanpa harus install secara kita install secara lokal di komputer kita gitu ya. Jadi itu biasanya seperti aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang ada di office atau korporasi tersebut, misalnya yang base-nya ERP gitu ya, atau seperti SAP gitu ya untuk beberapa software ini. Nah, kemudian transfer funds ini sering kita lakukan ya. Kita melakukan belanja online ya, pembayaran melalui kartu kredit, kemudian cek rekening, cek dana, cek uang yang ada di tabungan kita sekarang masing-masing perbankan baik konvensional maupun syariah itu ya, itu sudah menerapkan
elektronik ya, elektronik sistem untuk perbankan online-nya. Nah, selanjutnya di sini ada nanti istilah sebagai yang disebut network protokol ya. Jadi untuk network protokol ini ya difungsikan secara umum nanti bagaimana perangkat, contohnya perangkat handphone kita itu ya. Ini handphone kita, kita misalnya mau ngirim pesan WhatsApp ya ke teman kita gitu ya yang ada di tempat yang berbeda ya, ataupun di sini bisa handphone ya, bisa laptop ya. Nah, ada nanti yang disebut protokol ya atau aturan bagaimana nanti perangkat handphone ya atau perangkat laptop kita itu bisa berkomunikasi. Jadi nanti ada protokol yang menentukan formatnya ya. Jadi beberapa protokol jaringan yang mungkin sering kita tahu ya, bukan kita tahu tapi kita baca atau kita lihat itu ada IP, ada HTTP dan ada DHCP atau HCP nih ya. Nah, masing-masing ini nanti secara detail akan dibahas sebenarnya di mungkin di apa namanya di pertemuan untuk jaringan komputer ya. Jadi bagaimana HTTP ini contohnya ketika kita mengakses laman web ya. DHCP ini contohnya ketika kita misalnya menggunakan handphone untuk koneksi ke WiFi, sebuah WiFi gitu ya. Kita mendapatkan IP address tapi tanpa harus kita set terlebih dahulu. Secara otomatis kita sudah mendapatkan IP address nantinya ya. Nah, selanjutnya gambar di samping ini ya. Jadi menggambarkan protokol jaringan atau network protokol ya. Dengan proses seperti berikut. Ada 4 poin ini ya. Dari addressing and devices, encapsulation ya, routing, dan yang keempat itu ada di encapsulation. Jadi ini itulah proses yang dilakukan ya. Jadi ketika ada host di sini ya, ketika ada host di sini, kemudian di sini host itu ini ya, end devices atau perangkat komputer, perangkat laptop, perangkat handphone itu disebut end devices ya, atau perangkat akhir disebut. Nah, bagaimana nanti berkomunikasi? Saya ibaratkan mungkin kita ya, ketika menggunakan handphone gitu ya, mengakses sebuah situs ataupun ingin berkomunikasi gitu ya. Jadi ada prosesnya yang terjadi nanti dengan protokol atau aturan ini ya, bagaimana nanti dari ada layer ketujuh ya, atau lapisan ketujuh yang akan berperan, kemudian ada presentation, session, transport, network, data link, physical ya. Jadi bagaimana rules atau protokol ini yang menyebabkan perangkat-perangkat kita itu bisa terhubung ya. Jadi nanti bagaimana peran dari network ini untuk apa namanya berupa IP address ya untuk address ya. Bagaimana nanti IP address ini untuk komunikasi antar perangkat ya di masing-masing layernya ya. Itu contohnya. Jadi kalau di sini saya jelaskan sedikit lagi ya. Jadi kalau bicara addressing and devices ini ya, jadi bagaimana cara misalnya apa ya yang sederhana ya. Nah, addressing ini ya pembuatan IP address. Jadi kalau kita mau komunikasi ya, baik itu secara private, secara publik. Jadi publik itu kita bisa terkoneksi dengan global internet ya. Contohnya kita bisa mengakses YouTube, Facebook, dan lain-lain. Perangkat kita itu tentu harus ada yang namanya addressing atau IP address nantinya ya. Jadi kalau handphone kita itu bisa koneksi internet, ketika kita koneksi ke WiFi ataupun ke Opsel atau operator seluler ya, itu kita mendapatkan IP address secara ini tadi DHCP ya. Kita tinggal tinggal klik saja connect to WiFi dengan SSID apa gitu ya.
Jadi kita dapatkan IP address. Tentu ada IP address ini sebagai alamat kita nantinya ya. Bagaimana kita bisa mengakses sumber daya yang ada di internet gitu ya. Nanti panjang ini pembicaraannya bagaimana perangkat itu ditranslasikan ketika kita menggunakan private IP, kemudian nanti bagaimana eh, konektivitasnya di service provider sampai ke tujuan ya. Nah, kemudian ada encapsulation ya. Jadi encapsulation ini jadi prosesnya itu misalnya tadi dari transport ya ke network ya. Nah, di enkapsulasi ini bagaimana nanti proses dari transport ini ke network ya, itu secara teoretikalnya ya akan menambahkan informasi header ya atau IP header nantinya. Jadi seperti alamat IP sumber ya ke tujuan misalnya dari sini ya ke sini. Jadi prosesnya itu ini yang terjadi ya. Jadi bagaimana nanti itu ada proses enkapsulasi ya berupa ini tadi ya. Bagaimana menambahkan informasi IP header ke dalam IP sumber ya. IP sumbernya ini seperti ini ya. Contohnya 192.168.32.11 ke IP tujuan ini ya 192.168 ini 236 ya 36.5 ya. Nah, kemudian ada proses routing. Jadi bagaimana routing itu terjadi di layer 3 atau di lapisan 3 yaitu network ya. Jadi bagaimana layanan ini mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain. Jadi artinya di jaringan lain itu ya seperti kita koneksi misalnya kita menggunakan GSM salah satu yang ada di Indonesia ini gitu ya. Nah, jadi supaya agar sampai ke tujuan ya, kita itu pasti banyak yang melewati namanya transit di sebuah perangkat router ya. Nanti teknologi yang untuk mengkonfigurasi router itu salah satunya ada routing itu ya, merutekan ke tujuan dari permintaan kita ya. Jadi bagaimana nanti yang saya sebut tadi mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain ya untuk melakukan misalnya si user pengguna atau kita ya mengakses laman internet ya. Jadi bagaimana routing itu nanti ini ya. Routing ini nanti itu peran paling utama yang dilakukannya ya. Nanti banyak teknik yang digunakan untuk routing protokol ini ya. Routing protokol ada dynamic routing protokol, ada static routing protokol dan pembagiannya masing-masing nanti ya. Nah, kemudian proses di encapsulation, nah di enkapsulasi ini ketika paket tiba ya, ketika paket tiba di host ya. Jadi bagaimana nanti paket itu di enkapsulasi ya, sehingga nanti bisa diteruskan ke masing-masing lapisan ini nantinya ya. Jadi ini berproses ya, prosesnya itu dari misalnya host ini mengirimkan dia kan ke melewati layer 1, layer 2, layer 3 ya sampai nanti di layer aplikasinya. Sehingga nanti ketika sudah di layar aplikasinya misalnya tadi ini mengirimkan pesan, kita bisa buka ke tujuan di sini pesan yang dikirimkan apa ya. Kita bisa melihatnya melalui handphone, kita install WhatsApp ya. Nah, itu. Jadi bagaimana nanti ini prosesnya ini ya, itu merupakan bit address ya yang melakukan operasionalnya pengiriman data antar komputer, antar laptop, antar handphone ya. Nah, selanjutnya di sini ada tipe network ya. Jadi untuk infrastruktur jaringan itu ya sangat bervariasi ya. Secara umum itu ada cakupannya ya berdasarkan cakupan untuk areanya, kemudian jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia ya. Ini berbicara cakupannya ya secara geografis ya, secara area ya, jumlah pengguna ini bisa 1, 2 sampai jutaan, saat ini sampai miliaran ya. Kemudian jumlah dan jenis layanan ini ya teknik atau model-model yang ada di internet nantinya ya, seperti
layanan di internet saat ini yang bisa atau yang sering kita gunakan ya, ada media sosial, ada game, ada olahraga dan lain-lain ya. Nah, jadi untuk infrastruktur jaringan yang paling umum itu ada dua ya sebenarnya, ada lokal area, sebenarnya banyak nanti untuk infrastruktur jaringan ini ya, tapi secara umum itu ada dua, local area network ya, jadi infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir atau devices. Jadi contohnya itu seperti ini ya, jadi warna yang sebut saja kuning ini ya. Nah ini jaringan LAN disebut ya, ini jaringan LAN. Ini jaringan LAN ya, kemudian ini jaringan LAN. Nah kalau untuk jaringan atau wide area network-nya ya, itu infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang berbeda ataupun yang luas ya. Jadi nanti topologikalnya seperti ini, yang warna ungu ini ya, itu untuk konektivitas WAN. Jadi bagaimana contohnya gini, kita di Jakarta gitu ya, kita menggunakan handphone berinteraksi ke internet gitu ya. Contoh yang sederhana, kita mengirim pesan, kita punya teman di Medan gitu ya, ini Jakarta, ini Medan. Nah kita di kantor gitu atau di kampus ya, nanti jaringan yang ada di kampus itu ya, kita misalnya handphone kita itu terkoneksi ke akses pointnya WiFi kampus gitu ya, WiFi kampus kita terkoneksi. Nah, jaringan yang ada di kampus ini ya, itu disebut jaringan LAN ya. Nah, kalau jaringan WAN itu ya, yang menghubungkan kita misalnya dari Jakarta ini ke Medan ya. Nah, ini tentu ada network lagi ya, network service provider misalnya ya. Bagaimana kita bisa terhubung dari Jakarta ke Medan ya. Nah, itu yang disebut jaringan WAN-nya. Gitu ya untuk gambarannya. Nah, selanjutnya yang lain ada tipenya lagi. Yang pertama itu ada Metropolitan Area Network. Ya ini saya gambarkan seperti ini. Jadi Metropolitan Area Network itu sebenarnya dia itu jaringan LAN ya. Tapi jaringan itu dikembangkan ya secara luas, mungkin jaraknya 100-200 km ya. Tapi di dalam mereka ketika seperti ini ya. Jadi di sini contohnya yang menerapkan Metropolitan Area Network itu seperti mungkin perbankan atau korporasi yang mungkin mempunyai banyak cabang ya. Contohnya di sini ada Bank A gitu ya, di daerah Aceh gitu ya. Ini mungkin di Medan gitu ya. Ini di Palembang. Ya, ini ada di Jambi gitu ya. Nah, walaupun secara region mereka tidak terhubung langsung, tapi dengan adanya konektivitas ini ya, nanti media yang menghubungkan nanti dari sini ke sini gitu ya. Kemudian yang menghubungkan lagi dari sini ke sini gitu ya. Kemudian ada lagi yang menghubungkan nanti dari sini ke sini ya, dari misalnya dari Aceh tadi ya ke Jambi, kemudian ke Palembang ya. Sebaliknya juga ya, dari sini ke sini gitu ya. Dari Medan ini ke Jambi gitu ya. Nah, nanti ini media komunikasinya ya, media komunikasinya. Nah, walaupun tidak terhubung secara geografisnya ya, tidak terhubung langsung. Nah, tapi mereka itu di dalam LAN yang sama. Contohnya tadi ini perbankan tadi ya. Jadi atau korporasi yang punya banyak cabang ya. Nah, mereka itu sebenarnya di infrastrukturnya itu mereka dalam LAN yang sama tapi dibedakan oleh mungkin geografis yang berbeda ya. Contohnya Aceh ke Medan gitu ya, ke Palembang, ke Jambi ya. Nah, bagaimana mereka bisa jadi satu LAN tapi berbeda geografis seperti ini? Nah, nanti diterapkan Metropolitan Area Network ini ya, dengan banyak nanti tekniknya yang bisa diterapkan di Metropolitan Area Network ini. Jadi bagaimana nanti mungkin IP address-nya di Medan ini misalnya 10.10.2.0/24. Nah, di sini kita gunakan bisa sama ya, ataupun berbeda 2.0/24.
Tapi mungkin range-nya yang dibedakan, jadi supaya disebut nanti satu network antara Medan dan Jambi gitu ya. Jadi seperti itu ya untuk teknologi Metropolitan Area Network ini. Jadi skalanya itu sebenarnya dari LAN gitu ya, MAN ini lebih luas, kemudian yang lebih luas lagi itu ini mungkin antar negara ya. Wide Area Network atau WAN tadi ya, ini bisa antar negara untuk komunikasinya. Nah, kemudian LAN nirkabel atau WLAN ya, mungkin kita sebut access point wireless atau WiFi gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi contohnya itu kita dari internet ya. Kemudian kita langsungkan saja misalnya di sini ada perangkat router kita hubungkan ke access point ya. Ini untuk jaringan providernya biasanya atau ISP-nya ya. Jadi di rumah kita misalnya ini ada resident kita ya. Ada kita install access point ya. Ini bisa menghubungkan laptop, handphone ya, dan perangkat-perangkat and devices lainnya ya. Jadi menghubungkan kita atau pengguna ya, itu tidak menggunakan kabel, tapi kita menggunakan teknologi wireless ya. Nah, selanjutnya di sini ada communication software. Jadi communication software ini perangkat lunak komunikasi ya. Jadi jenis perangkat lunak yang dirancang untuk bagaimana nanti dia bisa memfasilitasi ya dan mengelola komunikasi antara perangkat atau sistem dalam jaringan komputer. Kata kuncinya itu ya communication software ya. Jadi untuk perangkat lunak atau communication software ini ya terdiri dari program dan aplikasi ya yang bagaimana gitu ya untuk communication software ini. Sebentar ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, jadi saya ulang lagi. Jadi communication software ini ya, jadi dia terdiri dari program dan aplikasi ya, yang bagaimana dan untuk apa nanti gunanya. Yang pertama itu ada help user establish a connection to another computer, mobile device, and or network ya. Jadi bagaimana membantu kita orang pengguna gitu ya, bagaimana kita bisa melakukan koneksi ke komputer, ke handphone, dan ke perangkat-perangkat network lainnya ya. Jadi ini sebenarnya seperti untuk remote access ya terutama. Jadi remote access ini contohnya ya, ketika menggunakan remote access ya, remote access contohnya itu, ini biasanya untuk apa ya, di bagian teknis biasanya kita menggunakan remote desktop ya, kemudian kita bisa menggunakan RDP ya, remote desktop protocol ya, kemudian kita bisa menggunakan VNC ya, atau lain-lain ya protokol ini untuk di apa namanya di remote access ini ya. Jadi bagaimana contohnya dari luar ya, dari office out office atau dari luar kantor kita bisa mengakses sumber daya yang ada di kantor gitu ya. Bisa menggunakan remote desktop ini. Kemudian kita bisa menggunakan juga VPN ya. Ini sifatnya private ke kantor ya, ke kampus misalnya menggunakan VPN ini atau virtual private network ya. Kemudian ada file transfer ya. Ini beberapa ya untuk membantu pengguna atau user tadi ya. Kita bisa juga menggunakan ini ya, messaging ya. Kemudian yang paling sering kita gunakan itu mungkin video conference ya atau VCon ya. Ini yang mungkin sering kita gunakan bagaimana dengan adanya perangkat lunak komunikasi ini ya, yang terdiri dari program dan aplikasi, kita bisa menggunakan beberapa teknologi nih ya. Itu dia untuk poin pertama ini. Nah, poin yang kedua itu mengenai manage the transmission of data, interaction ya, and information. Nah, ini berkaitan dengan ya, sebentar ya.
Saya lagi ada sembari yang dikerjakan juga. Nah, ini mengenai apa ya? Transmission of data. Jadi ini termasuk nanti ke protokolnya ya, ke protokol atau aturan. Nah, bagaimana nanti protokol ini melakukan proses ya dari sumber ke tujuan, seperti mungkin kita ya mengirimkan pesan ya, mengirimkan apapun itu yang kita gunakan ya, menggunakan handphone kita atau laptop ketika terhubung ke internet. Ini terkait teknis ya untuk manage the transmission of data ini bisa melakukan error ya, error handling maksud saya. Jadi bagaimana penanganan error itu ya. Kemudian di sini ada flow control, termasuk juga addressing di sini ya. Addressing dan routing juga termasuk protean ya. Bagaimana kita itu, kenapa kita mengirimkan pesan bisa sampai ke tujuan ya. Misalnya kita kirim pesan karena kita sudah terkoneksi internet gitu ya. Kita mengirimkan pesan ini kita handphone ya. Kemudian kita kirimkan ke handphone teman kita pesan kita ya. Misalnya hai ya. Nah, ini pesan ini bisa diterima di tujuan di sini ya. Ini kita sumber ya. Nah, source. Nah, salah satunya perannya yang bekerja itu adalah protein ini atau routing protocol nantinya ya. Termasuk juga pembuatan IP address nantinya ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada provide an interface for user to communicate ya with one another's ya. Another. Nah, di sini contohnya itu apa ya? Contohnya ini menyediakan interface atau antarmuka ya. Jadi contohnya itu antarmuka untuk ya user pengguna kita atau orang berkomunikasi dengan one another, artinya perangkat-perangkat yang mungkin kita gunakan saat ini ya. Nah, contohnya itu WhatsApp ya. Ini yang kita gunakan sehingga kita bisa mengetik pesan, mengirim gambar, video, file, dan lain-lain ya. Kemudian ada Facebook Messenger ya, itu contohnya. Kemudian ada apa lagi ya, Skype ya. Nah, ini contoh-contoh interface for user ya, sehingga kita bisa berkomunikasi. Ada Microsoft Teams ya, ada apa lagi, ada Zoom ya contohnya. Kemudian ada apa lagi, Telegram gitu ya. Inilah bagaimana user interface ini dibuat sehingga user itu bisa menggunakan aplikasi ini dan bisa melakukan aktivitasnya gitu ya, menonton, ngirim pesan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu di sini ada providing resources in network ya. Jadi kita harus ketahui untuk ukuran jaringan itu ya, itu ada yang simple network, ada yang small office, home office, yang ada largest network, kemudian ini WAN ya atau wide network ya. Jadi di sini bisa kita lihat ilustrasi gambar masing-masing untuk jenis dari jaringan ini ya. Nah, di sini ada selanjutnya untuk bagaimana disediakannya resource dari network ini ya. Yang pertama tadi dari size-nya, ukurannya, kemudian di sini ada arsitektur untuk klien dan server ya. Jadi bagaimana semua komputer itu yang ada di jaringan, contohnya seperti ini ya. Ada yang disebut nanti klien dan server ya. Jadi klien dan server itu nanti misalnya ini ada apa namanya, form server ya, web client, email client, file server, email server, web server ya. Ada yang disebut nanti, mereka ini disebut nanti host ya, atau perangkat akhir atau end devices ya. Di sini bisa kita baca server itu adalah host dengan perangkat lunak yang memberikan informasi seperti email atau halaman web ke host di jaringan lain. Klien itu host komputer yang memiliki perangkat lunak yang terinstall
ya, yang memungkinkan merequest dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server. Contohnya ya browser web ya, seperti Internet Explorer, Firefox, Chrome dan lain-lain ya. Jadi sederhananya itu bagaimana server itu jadi sebenarnya di global internet itu hanya ada server, router, switch ya. Tapi nanti banyak teknologi yang ada di dalam server ya, bisa divirtualisasi, router juga ya, dan lain-lain ya. Jadi bagaimana nanti server itu dialah yang menyediakan nanti ketika kita akses halaman di browser HTTP ya, HTTP apapun itu ya, itu bisa ditampilkan berupa ditampilkan oleh web browser dan kita bisa lihat apa saja yang ada di tampilan itu gitu ya. Nah itu HTTP sini itu berasal dari sebuah server ya. Nah klien itu contohnya ya kita gitu ya, pengguna. Seperti itu ya. Jadi topologi seperti ini juga ya, ada ini saya ambil ada klien ya di sini. Bagaimana dia mengakses web server ya. Ini melewati jaringan WAN. Contohnya ya seperti kita. Kita itu kan cuma bisa tahu mungkin pengguna ya, sebagai pengguna kita buka browser gitu ya. Kemudian kita akses kita konekkan internet laptop handphone kita ya. Kemudian kita buka browser, kita buka apa namanya Facebook ya, YouTube, dan lain-lain ya. Dan lain-lain itu bisa tampil di browser kita ya. Nah, itu yang disebut klien dan server. Nah, kemudian ada peer-to-peer ya. Jadi peer-to-peer ini seperti ini, sharing printer ya, jadi terhubung langsung. Jadi kalau nanti di sini ada terhubung langsung lagi ya, itu juga masih disebut peer-to-peer gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini antara ini klien dan server. Oh, sorry ini benar ya. Jadi di sini saya buat klien dan server itu ya biasanya berjalan pada komputer yang terpisah seperti yang saya sebut tadi. Kita di rumah gitu ya. Ini apa namanya kita di rumah gitu ya. Kita akses misalnya ini internet gitu ya. Ini kita atau host ya. Kemudian di sini ada servernya YouTube gitu ya. Nah, kita kan terpisah ini ya posisinya atau secara geografis kita nggak tahu server yang kita akses itu di mana YouTube ini gitu ya. Tapi kita nanti bisa kita tampilkan di laptop atau handphone kita di sini ya. Itu menggunakan browser ya. Ini bisa tampil nanti HTTP ya, YouTube gitu ya. Bisa tampil di handphone laptop kita ya. Nah, kalau di sini ya. Jadi kalau itu klien server, jadi kalau untuk peer to peer itu biasanya di rumah ya, itu banyak ataupun di kantor juga ada, ataupun peer to peer ini bisa banyak ya kegunaannya sampai saat ini untuk di service provider, di korporasi ya, di korporasi ya, itu juga diterapkan masih peer to peer ini, tapi bukan hanya koneksi dari satu laptop ke laptop yang lain seperti ini dihubungkan dengan kabel apa namanya UTP misalnya gitu ya, tapi banyak diterapkan untuk peer to peer ini untuk teknologi lainnya. Tapi contoh sederhananya seperti ini ya. Ya, bagaimana nanti ketika komputer ini sudah terhubung ke printer, ke mesin printer ini ya. Nah, dia bisa terkoneksi lagi ke ini misalnya menggunakan portnya USB gitu ya. Ini menggunakan Ethernet gitu ya. Nah, bisa dihubungkan lagi ke komputer lain ya. Misalnya mau terhubung ke komputer ini harus menggunakan switch ya, tambahan switch supaya apa namanya bisa terhubung ya. Jadi ini masuk ke sini, ke switch sini, ini masuk ke switch sini karena port interface-nya masing-masing cuma satu ya di laptop atau komputer itu ya. Contohnya seperti ini tadi ya. Jadi komputer ini sudah terhubung ke printer, kemudian di share-nya ya. Jadi bagaimana nanti komputer di sini atau kita sebut PCB ini bisa juga melakukan atau ngeprint ya, karena sudah di-share dari komputer yang sudah langsung terhubung ke printer ya.
Nah, di sini kita bisa baca keuntungan dan kerugiannya ya. Easy to setup, less complexity, tidak kompleks ya, lower cost ya, kemudian simple untuk mentransfernya, tapi di sini ada beberapa kelemahan, kerugian ya, no centralized ya, tidak tersentralisasi, jadi harus terhubung semua perangkat ya, bisa menggunakan kabel, contohnya seperti ini tadi, bisa menggunakan wireless juga ya. Kalau di wireless itu kita juga bisa share printer itu ya. Tapi kalau printernya sudah centralized, kita tidak usah harus terhubung seperti ini contohnya gitu ya. Tidak secure ya, tidak scalable ya. Nah, di sini all devices mungkin ini ya, slow untuk performance-nya karena memang mereka ini akan jadi klien dan software, ini juga menjadi klien dan server, sorry. Ini menjadi klien dan server, ini menjadi klien dan server ya. Karena saling men-share antar komputer tersebut ya. Ya. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas untuk network communication standar ya dan protokol. Ini juga penting untuk kita ketahui ya untuk teknologi wire dan wireless network and devices ini. Untuk penjelasannya sampai di sini ya untuk apa namanya wire dan wireless network ini sampai bagaimana di network itu ada arsitekturnya yang secara umum dan masih digunakan sampai saat ini ya, klien dan server, kemudian peer to peer. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.